Setiap lewat jalan ini, saya selalu penasaran dengan para penjual kopi itu. Ingin menepi dan berbincang dengan mereka, tapi waktunya selalu tidak cocok. Kadang sedang buru-buru atau faktor cuaca yang tidak mendukung. Kali ini saya sengaja datang ke sini untuk memotret dan ngobrol dengan para penjual kopi yang mangkal di sepanjang trotoar Lingkar Nagreg, tepatnya di bawah terowongan yang ikonik itu. Satu pertanyaan yang selalu mengganjal setiap lewat sini adalah takut. Pertanyaannya, apakah mereka tidak ada rasa takut berjualan di tempat seperti itu? Masalahnya, itu merupakan jalur cepat dan trotoar tentu saja disediakan bukan untuk jualan. Apalagi jarak antara jalan dengan trotoar terbilang pendek. Dan sepertinya itu bukan trotoar yang biasa dibuat untuk pejalan kaki, tapi pembatas jalan agar pengendara tidak terlalu mepet ke pinggir. Tapi pembatas itu kerap digunakan sebagian orang untuk cari nafkah dengan berjualan kopi seduh. Bahkan, para pengendara pun sering menggunakannya sebagai tempat menepi sebentar, lalu jepret-jepret selfie untuk dibagikan di media sosial. Ho. Tempat ini memang ikonik. Tapi sebelum dilanjut, boleh atuh channel Jalur Alternatif ini di-subscribe dulu agar kita tetap semangat mendatangi tempat-tempat yang ikonik seperti terowongan Lingkar Nagreg ini. Walaupun sudah berumur lebih dari 10 tahun, artinya sudah ada sejak lama, terowongan ini masih menjadi magnet bagi para pengendara. Hingga sekarang ada saja pemotor yang sengaja berhenti sebentar untuk mengabadikan momen. Sejak mulai dioperasikan pada 2012, jalur Lingkar Nagreg sengaja dibuat untuk memecah kemacetan yang biasa terjadi di sepanjang Jalan Nagreg, terutama di musim mudik lebaran atau waktu-waktu libur panjang. Tempat yang semula gunung berbatu ini disulap jadi jalan raya yang menjadi jalur utama dari arah timur seperti Tasik Garut menuju Bandung atau searahnya. Dibangun sejak 2007, jalan sepanjang 6 km ini menghabiskan anggaran lebih dari 300 miliar rupiah. Termasuk diantaranya membangun terowongan yang ikonik ini sepanjang 400 meter. Terowongan ini dibuat bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena memang diperlukan. Ratusan balok beton setebal 40 cm dengan lebar 60 cm dan panjang 13 meter sengaja dipasang di area ini. Jadilah dinding beton yang dibuat untuk mengantisipasi bencana, karena daerah ini rawan longsor atau lepas batu. Satu dekade berlalu, terowongan Lingkar Nagreg ini masih mencuri pandang banyak orang. Estetik memang, sehingga sebagian pengendara sengaja menepi untuk swafoto. Dan itu ditangkap sebagai peluang usaha oleh warga sekitar Lingkar Nagreg. Salah satunya jualan kopi seduh seperti yang dilakoni Abdul Majid. Ia mengaku jualan di jalur trotoar ini baru sekitar 6 bulan. Sebelumnya ia bekerja di proyek bangunan, tapi karena habis masa kerja, ia harus memutar otak agar dapur tetap ngebul. Saya penasaran untuk bertanya, apakah ia merasa takut jualan di tempat itu? Dan jawabannya, iya. Majid mengaku ada perasaan khawatir, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Was-was dengan keselamatan diri dan pembeli. Ada, tetap nggak tenang, gitu kan. Nggak tenang, ya namanya ini jalur cepat, gitu kan. Tetap aja khawatir, kemana lagi, buat cari nafkah. Sekarang kan lapangan kerja emang susah. Nggak tahu perekonomian kita itu sekarang terus. Lantaran terbilang pendatang baru, ia harus beradaptasi dengan kebisingan yang tidak mungkin dihindari. Kendaraan-kendaraan berat kerap mengeluarkan suara bising, dan itu membuat sakit telinga.
Apa yang terjadi jika selama berjam-jam kita mendengar kebisingan yang menyakitkan itu? Sebentar saja sakit, apalagi lama. Begitupun yang dialami Majid. Ia mengaku di awal-awal jualan, suara bising itu terbawa sampai ke rumah. Telinga kerap berdengung dan itu membuatnya tidak nyaman. Namun sekarang sudah tidak seperti itu. Ia sudah terbiasa dengan kebisingan dan cuaca yang tidak menentu. Panas dan dingin sudah jadi teman akrab di kesehariannya. Kalau lagi diam di rumah, terasa satu. Oh, udah biasa. Gilang Ramadan, pedagang lainnya, mengatakan hal serupa. Ia mengaku masih merasa khawatir, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ketakutan itu kalah oleh kebutuhan. Ia butuh uang untuk menafkahi keluarga. Jika sedang ramai pembeli, biasanya tiap akhir pekan ia bisa dapat uang Rp100.000 sehari. Itu hasil dagang dari sehabis subuh sampai menjelang maghrib. Selama itu mereka jualan. Lebih dari 15 jam. Tapi bila sedang sepi, mereka jualannya tidak selama itu. Siang juga sudah pulang, tentu dengan penghasilan yang minim. Ya, kalau perasaan takut, ya ada kan, suka ada truk yang oleng sampai tiguling itu daerah sini mah. Cuman kan namanya juga butuh buat hidupi istri sama anak gitu. Jadi ya dijalani bang. Majid dan Gilang adalah dua dari sekian banyak pedagang kopi di terowongan Lingkar Nagreg ini. Di hari biasa yang jualan tidak lebih dari 10 orang. Namun di momen-momen tertentu seperti musim mudik lebaran, jumlahnya jadi berkali-kali lipat. Sebenarnya di sebelum atau sesudah terowongan ada banyak kios yang disediakan pemerintah. Kios-kios itu jualan bermacam makanan. Bukan hanya kopi, tapi bermacam makanan. Namun, karena rezeki mah tidak diatur pemerintah, para penjual kopi di bawah terowongan itu selalu dapat pembeli. Selalu ada pengendara sepeda motor yang menepi untuk istirahat sambil minum kopi. Selain praktis tinggal standarkan motor lalu pesan kopi, istirahat di jalur ini punya sensasi tersendiri. Beli kopi yang harganya tidak lebih dari Rp5.000, isap rokok sebatang 2 batang, badan kembali bugar untuk melanjutkan perjalanan. Sesederhana itu cara mereka menikmati perjalanan yang entah berujung di mana.